Bab 6293. Oleh karena itu, ketika Changing memutuskan untuk meninggalkan East Cliff bersama istri dan anak-anaknya dan pergi ke Arrows Hill, Zhongquan tidak menyangka Arrows Hill akan menjadi tempat pemakaman putranya. Dia bahkan merasa putranya terlihat terlalu marah saat itu. Dan alangkah baiknya dia pergi ke Arrows Hill untuk bersantai dan mengembangkan karakternya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan yang ia pikirkan untuk bersantai akan menjadi awal dari perpisahan ayah dan anak tersebut. Baik keluarga Wade maupun keluarga An tidak mengetahui bahwa Margaret selamat dari rencana cermat Changing. Jadi ketika kabar buruk itu sampai ke kedua keluarga, Zhongquan memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Menyesalinya, keluarga An membenci Zhongquan. Karena keluarga An merasa itu karena Zhongquan mengusir keluarga Changing. Dan putri mereka meninggal di negeri asing dan cucu mereka menghilang. Baru setelah Charlie muncul, keduanya baru mengetahui kebenarannya. Faktanya, kematian Changing bukan disebabkan oleh Zhongquan. Namun Changing dan Margaret tidak ingin melibatkan kedua keluarga tersebut. Jadi mereka berinisiatif untuk bermusuhan dengan keluarga Rothschild dan diusir dari keluarga Wade oleh Zhongquan. Semua ini direncanakan oleh Changing dan Margaret. Zhongquan hanyalah pion dalam desain mereka. Tapi dia telah membawanya selama 20 tahun. Keluargaan mengetahui hal ini, jadi bagaimana mereka bisa terus membencinya? Faktanya adalah setelah keluargaan mengetahui hal ini. Bukan saja mereka tidak membenci Zhongquan sama sekali. Namun mereka bahkan merasa bersalah karena telah mengincarnya secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi selama bertahun-tahun. Hari ini, Zhongquan datang ke Arrows Hill. Nicholas bertekad membawa seluruh keluarganya ke bandara untuk menjemputnya. Namun Charlie menepis idenya dengan alasan bahwa keluarga An tidak cocok untuk pemaparan kolektif. Namun, meski Nicholas tidak datang ke bandara, ia sudah lama meminta istri dan anak-anaknya mempersiapkan diri dengan matang di rumah. Keluarga menyiapkan makan malam keluarga yang mewah bersama. Tinggal menunggu Charlie menjemput Zhongquan. Karena ini adalah perjalanan sederhana, Zhongquan tidak membawa rombongan apapun. Charlie baru saja mengendarai sedan BMW yang tidak mencolok untuk menjemput lelaki tua itu dari bandara. Dan mereka berdua langsung menuju villa pemandian air panas Champs-Élysées di pinggiran kota. Ketika Charlie mengemudikan mobil ke pintu villa. Sebelum mobil berhenti, seluruh anggota keluargaan keluar dari villa. Nicholas dan istrinya saling mendukung dan berjalan di depan. Diikuti oleh keempat anaknya. Dan bahkan Duncan pun keluar untuk menyambut mereka. Zhongquan di dalam mobil terkejut melihat keluargaan keluar untuk menyambutnya. Dia sedikit gugup. Dia tanpa sadar melepaskan sabuk pengamannya saat mobil masih melambat. Dan kemudian dia pergi untuk membuka pintu. Saat pengingat sabuk pengaman berbunyi, Charlie juga menghentikan mobilnya sepenuhnya. Zhongquan membuka pintu hampir bersamaan dengan Charlie menghentikan mobilnya. Dan keluar dari mobil dengan tidak sabar. Nicholas mau tidak mau berjalan beberapa langkah lebih cepat. Ketika Zhongquan keluar dari mobil, dia mengulurkan tangannya padanya dan berkata dengan emosi. "Saudara Wade, bagaimana kabarmu selama ini?" Zhongquan berjabat tangan dengannya. Mengangguk sedikit dan berkata, "Saudara An, bagaimana kabarmu?" Setelah dua salam sederhana ini, tangan kedua lelaki tua yang tergenggam itu sudah terayun ke atas dan ke bawah berkali-kali. Nenek Charlie juga melangkah maju dan berkata dengan sopan, "Saudara Wade, sudah lama tidak bertemu." Zhongquan mengangguk padanya dan tersenyum. "Apakah kakak ipar baik-baik saja selama ini?" "Sangat baik." Wanita tua itu mengangguk dan dengan cepat berkata kepada anak-anak di belakangnya, "Jangan berdiri di sana, sapa Paman Wade." Ketiga paman dan bibi Charlie pun berkata serempak, "Halo, Paman Wade." Zhongquan mengangguk kepada mereka berempat, tersenyum, dan menghela nafas. "Halo untuk MU juga. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kalian semua telah banyak berubah." Marsekal berkata dengan hormat, "Paman, saat kita bertemu sebelumnya, kita semua masih muda dan bersemangat. Tapi sekarang kita secara bertahap telah memasuki urutan paruh baya. Dan orang-orang lanjut usia." Zhongquan menghela nafas, bunga akan mekar kembali. Tetapi manusia tidak akan pernah menjadi muda lagi. Selama tidak ada penyesalan di hatimu. Tidak masalah jika kamu menjadi tua.
Marshall mengangguk, "Paman, kamu benar." Melihat Charlie juga keluar dari mobil, Nicholas dengan cepat berkata kepada semua orang, "Ayo masuk, makan, dan ngobrol." Makanan dan anggur sudah siap. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Zhongguan lagi dan berkata dengan serius, "Saudara Wade, kita harus minum bersama malam ini." Bab 6294. Zhongguan setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Dokter telah menyuruhku untuk tidak minum. Tapi aku harus minum sedikit hari ini." Sekelompok orang mengepung ketiga lelaki tua itu dan memasuki villa. Meja makan besar di ruang makan sudah penuh dengan makanan. Nicholas menarik Zhongguan untuk duduk bersama. Dia berdiri dan menuangkan segelas anggur untuknya. Dan mengisi satu untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada semua orang, "Kalian semua harus menemani kami malam ini dan minum-minum." Ketika Charlie mendengar ini, dia berdiri dan menuangkan anggur untuk ketiga pamannya, bibinya, dan Duncan. Nicholas sendiri yang mengambil gelas anggurnya dan berkata kepada Zhongguan dengan rasa bersalah, "Saudara Wade, selama bertahun-tahun, keluargaan telah banyak mengabaikanmu. Kami melakukan banyak kesalahan. Saya di sini untuk dengan tulus meminta maaf kepada Anda atas nama keluargaan. Tolong jangan terlalu jahat pada kami." Zhongguan secara alami memahami apa yang dimaksud Nicholas. Selama bertahun-tahun, dia memang diincar oleh keluargaan. Suatu ketika dia bertemu Markus di sebuah pertemuan penting di luar negeri. Meskipun yang terakhir adalah seorang junior, dia masih tidak memberinya wajah apapun. Tapi Zhongguan selalu cukup objektif dalam berurusan dengan orang lain. Ia tahu bahwa keluargaan tidak puas dengannya karena Margaret meninggal setelah menikah dengan keluarga Wade. Jika itu adalah keluarga yang lebih masuk akal, mereka pasti akan mengeluh. Terlebih lagi, Margaret adalah putri tertua dari keluargaan dan mutiara paling mempesona dari keluargaan. Orang tuanya tidak hanya sangat mencintainya, namun ketiga adik laki-lakinya dan satu adik perempuannya juga menganggapnya sebagai seorang idola. Kematian Margaret merupakan kehilangan dan penderitaan yang sangat besar bagi semua anggota keluarga. Jadi, dia juga mengambil gelas anggur dan berkata dengan tulus, "Saya telah membenci banyak orang dalam hidup saya. Dan saya telah menyalahkan banyak orang. Tapi keluargaan jelas bukan salah satu dari mereka. Sejak apa yang terjadi pada Margaret dan Changing terjadi di Aurous Hill, itu adalah tanggung jawab keluarga Wade. Keluarga Wade lah yang gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi mereka. Sudah menjadi sifat manusia jika kamu menyalahkanku." Lalu dia berkata, "Jika Changing mengalami kecelakaan di Amerika Serikat, dan saya tidak tahu detailnya, saya pasti akan menyalahkan keluargaan." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Zhongguan tiba-tiba menjadi sangat kesepian. Dan dia bergumam pelan, "Hei, selama ini, aku ada di mana-mana. Tapi saya belum datang ke Aurous Hill. Ini pertama kalinya sejak Changing dan Margaret dimakamkan." Nicholas tampak sedih, menghela napas, mengangguk, dan berkata, "Sayang, saya tidak ingin datang ke Aurous Hill sebelumnya. Dan aku bahkan tidak bisa mendengar namanya. Tetapi belakangan saya tahu bahwa Charlie telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Dan aku tidak lagi terlalu menolak Aurous Hill di hatiku." Zhongguan mengangguk dan berkata, "Terima kasih kepada Charlie. Kalau tidak, aku masih belum tahu siapa yang membunuh Changing dan Margaret." Setelah itu, Zhongguan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Nicholas, "Charlie sangat kuat sekarang. Mungkin kita bisa hidup untuk melihatnya melenyapkan Warriors Den sialan itu?" "Ya," Nicholas berkata dengan sungguh-sungguh. "Saat aku mengenali Charlie, saya sudah membuat keputusan. Satu-satunya misi keluargaan sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk membantunya membasmi sarang prajurit. Dan balas dendam pada Changing dan Margaret. Untuk mencapai tujuan ini, keluargaan bisa menyerahkan semua yang mereka miliki sekarang." Zhongguan mengangguk dan berkata, "Hal yang sama berlaku untuk keluarga Wade. Saya sudah menyerahkan posisi kepala keluarga Wade kepada Charlie. Sekarang, semua yang ada di keluarga Wade dipimpin oleh Charlie. Selama sarang prajurit bisa dibasmi, apa bedanya jika keluarga Wade bangkrut?" Nicholas setuju dan berkata, "Saudara Wade benar. Balas dendam juga merupakan hal yang paling ingin dilakukan keluargaan sekarang.
Untuk mencapai tujuan ini, semua sumber daya keluargaan ada di tangan Charlie. Jika kita tidak bisa hadir, dan tambahkan keluarga Wade, kedua keluarga kami akan melakukan segalanya. Ditambah bakat Charlie yang luar biasa, akan mudah untuk memberantas sarang prajurit. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Charlie dan berkata dengan tulus, "Charlie, jika kakek tidak bisa hidup untuk melihat hari di mana kamu membasmi sarang prajurit, kemudian ketika semuanya sudah beres, kamu harus datang ke makamku dan memberitahuku secara langsung." Charlie, yang selama ini diam, berkata saat ini, "Kakek, jangan khawatir, kamu pasti akan melihat sarang prajurit menghilang dengan matamu sendiri. Tidak akan lama lagi saya akan mengambil inisiatif untuk menyerang Warriors Den. Aku akan mencabut gigi Warriors Den satu persatu. Dan kemudian bunuh Victoria itu dengan tanganku sendiri. Jika semuanya sudah beres, kita akan pergi ke Gunung Wadrest bersama-sama. Dan beritahu ibu dan ayah kabar baik ini. Mereka akan sangat senang jika mengetahuinya di akhirat."